Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Abuse of Power. Ikan lohan di pinggir sawah berenang kian ke sana, kian kemari. Bila Tuhan beri kita kuasa, sayangi keluarga, jangan sakiti. Sayangnya ada banyak sekarang terjadi abuse of power dalam keluarga. Apa dan seperti apakah abuse of power itu, serta bagaimana mencegahnya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan untuk membahas topik kita yang sangat penting, kali ini sudah hadir bersama dengan saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Rumagit Wijayarso. Pendeta Fabio Rumagit M.Phil adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Beliau menikah dengan Ibu Maria Wijayarso Eskep dan dikaruniai Allah dua orang buah hati, Shalom dan Nathan. Keluarga Pendeta Rumagit Wijayarso adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan, suka berbagi, dan juga rendah hati. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom, Pendeta Fabio Rumagit dan Ibu. Shalom, shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan. Baik, sehat ya? Sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini dalam program Kapas Cornelius Media. Dan terima kasih sudah menerima undangan kami untuk boleh menjadi narasumber, walaupun kami tahu ada begitu banyak kesibukan dalam pelayanan. Sama-sama. Baik, Tuhan. Pendeta Rumagit dan Ibu, kita akan segera berdiskusi. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberi kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa ketika kami akan berdiskusi kali ini dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Rumagit Wijayarso, kiranya Tuhan tuntun agar apa yang kami diskusikan boleh membawa berkat dalam kehidupan rumah tangga Kristen, sahabat-sahabat Kapas, untuk kami boleh berbahagia di dunia ini dan selalu bersedia ke surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Pendeta Fabio Rumagit dan Ibu, topik kita kali ini jarang diangkat ya. Benar. Yaitu abuse of power. Kira-kira mengapa topik ini penting, Pendeta, untuk kita diskusikan kali ini, dan apa saja sasaran dari diskusi kita pada kesempatan kali ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, terima kasih. Memang kalau kita berbicara mengenai abuse of power, ini sesuatu yang namanya masalah. Ya. Namanya masalah itu penting, ya, karena dalam hal ini kita melihat bahwa ada dampak yang kemudian dialami dari abuse of power ini, dan dampaknya besar dalam berbagai kehidupan, baik masyarakat maupun kehidupan rumah tangga. Nah, itulah sebabnya adalah merupakan sasaran dari diskusi kita untuk mengedukasi sahabat-sahabat Kapas tentang bahaya dari abuse of power dan bagaimana kita mencegahnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga agar rumah tangga kita bisa bahagia dan penuh cinta. Ya. Kira-kira begitu. Puji Tuhan. Jadi memang ada masalah ya, dan juga ada akibat bisa jadi dialami di dalam kehidupan rumah tangga, Pendeta ya. Betul. Dan ini penting. Terima kasih Pendeta untuk tujuan dan sasarannya dari diskusi kita. Nah, secara umum apa yang dimaksud dengan abuse of power? Mungkin banyak sahabat Kapas yang bergabung dengan kita kali ini belum mengerti apa sih sebenarnya yang kita sedang bicarakan ini dengan abuse of power. Oke, untuk pertanyaan kedua ini mungkin boleh dijawab oleh istri saya. Ya, silakan. Oke, jadi kita akan bahas dulu pengertian dari abuse itu sendiri.
Dari beberapa kamus bahasa Inggris, definisi abuse itu bisa beragam. Contohnya, abuse itu bisa berarti penyalahgunaan atau menggunakan sesuatu untuk suatu maksud yang tidak baik. Kemudian di arti yang lain dikatakan abuse itu berarti memperlakukan seseorang dengan kekejaman atau dengan kekerasan secara berulang atau terus-menerus. Arti lain dari kamus yang lain dikatakan bahwa abuse adalah penggunaan yang tidak tepat terhadap sesuatu atau seseorang. Nah, sekarang apa itu abuse of power? Jadi abuse of power adalah mengacu pada eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, atau penyalahgunaan pengaruh yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu posisi atau lingkungan tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang itu memiliki kekuasaan atau otoritas untuk menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, ketika orang itu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kecenderungan itu akan merugikan orang lain. Atau bisa dikatakan orang tersebut bisa bertindak di luar batas kewenangan mereka tanpa pertimbangan etis atau moral yang tepat. Nah, abuse of power ini juga bisa jadi pemicu bentuk-bentuk abuse yang lain, seperti kekerasan secara psikologi, fisik, finansial, atau juga seksual. Contohnya dari abuse of power itu seperti penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Misalnya, ketika seseorang memiliki kekuasaan, dia bisa saja menarik pajak dari sesuatu yang keuntungannya itu masih untuk dirinya sendiri. Kemudian contoh lain dari abuse of power, penggunaan otoritas untuk memaksa atau mengintimidasi. Ini kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau yang kita juga bisa lihat di dalam film-film biasanya. Kalau orang punya kekuasaan, biasanya dia seringkali menggunakan kekuasaannya itu untuk melakukan hal-hal yang memaksa atau yaitu mengintimidasi orang lain dan merugikan orang lain tentunya. Kemudian contoh lain dari abuse of power ada juga manipulasi informasi atau penipuan. Jadi ada informasi tapi yang dikatakan tidak seperti yang informasi itu berikan. Contoh lainnya juga ada ketidakadilan atau diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Jadi contohnya ini banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa melihat kalau ada keluarga di dalam satu institusi, maka orang yang punya kekuasaan dia akan cenderung mengangkat keluarganya ini untuk memiliki posisi tertentu di institusi itu, padahal bisa saja orang tersebut tidak memiliki kemampuan sesuai dengan posisi yang diberikan. Yeah. Nah, tapi karena ada abuse of power, jadi hal ini bisa terjadi. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah cukup jelas ya apa yang dijelaskan tadi oleh Ibu tentang abuse of power dan contoh-contohnya. Tapi itu tadi secara umum ya. Betul, secara umum. Nah, mungkin ada tambahan dari pendeta? Saya rasa cukup ya. Cukup ya, baik. Nah, sekarang pendeta, bagaimana abuse of power ini bisa terjadi di dalam ruang lingkup kehidupan berumah tangga atau keluarga kita? Bolehkah pendeta jelaskan? Ini lebih spesifik lagi kan? Jadi memang kalau kita melihat dalam konteks keluarga, hal ini bisa terjadi ketika seseorang dalam keluarga dia menggunakan kekuasaan atau otoritas dengan cara yang merugikan atau merugikan anggota keluarga lainnya. Ada beberapa hal yang bisa mencakup hal ini. Yang pertama, pengontrolan atau manipulasi. Maksudnya apa? Seorang di dalam keluarga dia menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol keputusan atau tindakan anggota lainnya, mencegah mereka untuk mengekspresikan pendapat atau keinginan mereka sendiri. Dan itu masalah praktis yang sering terjadi. Lalu kemudian yang berikut, penelantaran atau pemanfaatkan finansial. Apa maksudnya? Yaitu salah satu anggota keluarga, dia menyalahgunakan kekuasaan untuk menahan atau memanfaatkan sumber daya finansial keluarga tanpa pertimbangan kebutuhan anggota lain. Wah, ini masalah praktis di dalam keluarga. Betul. Ya, kadang-kadang suami lebih dominan dalam hal ini. Istri banyak sekali mengeluh dalam pelayanan saya sebagai pendeta.
Ya. Banyak istri yang mengeluh, Pak Pendeta, kenapa saya selama pernikahan tidak pernah mendapatkan uang gaji daripada suami? Dan itu hal yang kemudian menjadi masalah. Yang berikut, pemanfaatkan otoritas sebagai bentuk penindasan. Di sini kita lihat orang tua atau figur otoritas di keluarga, dia gunakan posisinya untuk menekan, dia intimidasi atau memaksa anggota lainnya untuk patuh terhadap keinginan atau kehendak mereka. Ini kecenderungan kepada suami ya, yang memiliki kadang-kadang ego daripada suami ini sangat lebih dominan daripada istri. Tapi tidak terkecuali juga ada istri yang egonya lebih tinggi. Ya, siapa di sini yang merasa lebih hebat? Ini yang sering terjadi. Dia merasa lebih hebat, apakah dia punya finansial, gaji, mungkin istri gajinya lebih tinggi. Nah, dia merasa dia bisa intimidasi suaminya. Dan begitu juga sebaliknya. Kira-kira ini faktor yang kemudian kita bisa lihat. Iya. Baik, jadi ini yang terjadi di dalam kehidupan atau ruang lingkup keluarga, Pendeta. Secara spesifik, tentu banyak kasus, tapi hal ini yang sering muncul di dalam masalah keluarga. Baik, jadi saya mau konfirmasi lagi kepada pendeta dan ibu. Memang abuse of power ini terjadi ya, real ya, nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di dalam ruang lingkup keluarga ataupun di dalam secara luas tadi yang seperti ibu jelaskan, institusi yang pada umumnya menyelewengkan kekuasaan yang ada ya. Betul. Ada ya? Ada. Ya, kita juga bukan cuma ada, saya juga sebagai suami, istri saya sebagai istri, tanpa disadari pernah melakukan hal ini. Jadi tidak munafik kita kemudian mengatakan bahwa abuse of power ini kemudian muncul di mana-mana. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih pendeta dan ibu, cukup jelas ya untuk segmen pertama kita, dan pendeta Fabio Rumagit dan ibu, kita akan jeda sejenak ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang abuse of power. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan kita akan lanjutkan pembahasan yang sangat menarik kali ini tentang abuse of power bersama dengan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Rumagit Wijayarso. Pendeta dan Ibu, sekarang kita semakin ke dalam lagi ya tentang abuse of power ini. Apa dampak kira-kira Pendeta dan Ibu terjadinya abuse of power di dalam ruang lingkup kehidupan keluarga? Silakan. Oke, jadi apabila abuse of power ini terjadi dalam keluarga, itu bisa merusak kepercayaan. Baik istri atau suami yang mengalami kekerasan tersebut, ataupun anak-anak menjadi tidak percaya lagi kepada orang tua. Kemudian itu mengorbankan keadilan. Tentunya kalau ada abuse of power, itu biasanya akan memihak pada salah satu. Misalnya dia punya 2 orang anak, dia bisa saja lebih mengasihi yang satu daripada yang lainnya. Kemudian di dalam keluarga itu akan merusak dinamika keluarga yang sehat. Dampak lainnya yaitu ada ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan, dan seringkali itu menyebabkan kerugian pada kesejahteraan baik secara fisik, emosional, dan psikologis dari anggota keluarga yang mengalami abuse of power ini. Dan ini juga dapat menciptakan pola perilaku yang merugikan dan merusak hubungan di dalam keluarga. Contoh di dalam Alkitab kita bisa lihat keluarga dari Ishak misalnya. Nah, Ishak dan Ribka ini mereka memiliki anak kembar, tetapi ayah mengasihi Esau dan ibu atau Ribka lebih mengasihi Yakub. Dan ini akhirnya kita tahu bersama yang membaca Alkitab bahwa pada akhirnya keluarga ini mengalami dampak yang
akhirnya ada ketidakseimbangan di Betul. dalam keluarga ini, akhirnya tidak sehat ya istilahnya. Betul. Kemudian ada anak yang lebih disayang, jadi dia lebih menghormati ayahnya. Anak yang lebih disayang ibunya, dia lebih percaya kepada ibunya daripada percaya kepada ayahnya. Dan kita bisa lihat efeknya berikutnya, pada akhirnya kedua saudara kandung ini pun mereka berselisih. Bukan hanya mereka berdua, tapi keturunan-keturunannya juga. Nah, kemudian kita lanjut pada dampak yang lain. Dampak berikutnya yaitu dampak psikologis pada perkembangan anak-anak. Anak-anak yang mengalami abuse of power ini, mereka biasanya menjadi trauma. Kemudian di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka cenderung memiliki kepercayaan diri yang minim. Mereka tidak berani tampil, mereka kurang bergaul dengan yang lain karena mereka tidak percaya diri. Nah, ini adalah dampak yang sangat besar biasanya yang terjadi pada anak-anak. Tapi bukan hanya pada anak-anak, pada suami atau istri yang mengalami abuse of power ini juga tentunya dia memiliki trauma tersendiri di dalam kejiwaannya atau psikologisnya. Dampak yang selanjutnya untuk suami istri. Kalau tadi dampak psikologis pada anak-anak, ini pada hubungan suami istri. Tentunya apabila ada suami atau istri yang melakukan abuse of power, tentunya hubungan mereka akan menjadi tidak harmonis. Kemudian dampak lain lagi yang lebih mengerikan bisa terjadi misalnya apabila ada yang namanya domestic violence atau yang kita kenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Apabila kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi oleh orang tua terhadap anak, biasanya itu tanpa orang tua sadari. Kenapa? Karena kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak ini tidak hanya terjadi melalui pukulan. Pukulan, kalau anak salah kita pukul, orang tua pukul untuk memberikan efek jera misalnya. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak hanya seperti itu. Ada yang biasanya orang merasa, kalau kita ya pada umumnya kita merasa kalau kekerasan dalam rumah tangga itu kita memukul anak, anak misalnya cuma kesalahan kecil tapi kita pukul begitu luar biasa sampai luka, sampai ada yang misalnya disetrika begitu. Itu bisa disebut kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata tanpa kita sadari sebagai orang tua, kekerasan secara verbal ketika kita memarahi anak-anak kita dengan suara yang keras, dengan kata-kata yang kurang berkenan, itu juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak. Dan ya sama seperti yang kita bahas tadi, itu semua tetap memiliki dampak di dalam psikologis mereka. Ketika mereka bertumbuh, mereka pada waktu masa yang akan datang ketika mereka menjadi orang tua, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, jadi ketika kekerasan itu dilakukan orang tua kepada anak-anak, itu bisa secara fisik, bisa juga secara verbal, tapi kita tahu bahwa KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu juga bisa terjadi antara suami atau istri yang menjadi korban. Nah, kalau di negara kita, di Indonesia, biasanya cenderung yang menjadi korban adalah istri dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, akibat dari KDRT ini, kita tahu bisa ada penderitaan fisik, bisa juga ada trauma psikis atau dampak secara psikologis, dan ini bisa menuju pada tindakan kriminal, bisa terjadi juga pada korban, yaitu bunuh diri, atau bisa terjadi dalam keluarga, yaitu perceraian. Ya, jadi karena trauma yang terus-menerus, ada anak yang pada akhirnya berani membunuh orang tuanya. Ya, itu semua karena trauma yang diterima terus-menerus, dan itu membuat psikologisnya terganggu, sehingga pada akhirnya ada dampak yang mengerikan yang dilakukan atau yang terjadi pada keluarga atau baik dari korban maupun pelaku. Baik, terima kasih. Cukup jelas menggambarkan bahwa ketika kita nonton berita atau membaca media massa, itu ada beberapa kasus kriminal yang terjadi, bisa jadi
penyebabnya atau pemicunya abuse of power Iya, ya. betul sekali. Dan tadi menarik Ibu menjelaskan tentang favoritism ya. Iya, Ada pilih kasih di dalam betul kehidupan rumah tangga, dan ini dampaknya wah luar biasa ini kepada keturunan kita selanjutnya Iya, ya. betul. Dan Bukan ini hanya harus pada dicegah kita ya dan sendiri. diatasi. Memang Baik. sepertinya kita harus kampanyakan hal ini. Bukan Betul. hanya bahas, tapi memang pemerintah saya lihat sudah mengkampanyakan atau memberitahukan, tapi gereja juga penting untuk melakukan hal ini. Karena ini kesannya simple. Dan bahkan mungkin orang-orang yang mengalami atau melakukan hal ini tidak menyadari bahwa mereka melakukan tindakan ini. Betul. Itu sebabnya acara ini sangat luar biasa. Memberikan dampak positif kepada para sahabat-sahabat kita yang mendengarkan. Bahkan saya secara pribadi dengan melihat hal ini, apa yang diterangkan istri saya, wah ini perlu dikampanyakan, Betul. perlu kita suarakan. Begitu Betul, kira-kira. Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, tadi sempat Pendeta singgung tentang suami lebih dominan Iya. ya, dan yang menjadi banyak korban di Indonesia khususnya Iya. ya adalah istri atau anak-anak. Betul. Nah, kira-kira bagaimana sih Pendeta ciri-ciri dari penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan rumah tangga? Dan apa memang benar suami itu yang sering menjadi pelaku abuse of power, Pendeta? Oke. Silakan. Baik, sebelum saya melangkah untuk menjawab hal ini, saya mau kasih dulu ada satu hal yang mendasar, dosa mendasar dari kehidupan manusia yang perlu disadari oleh kita semua. Betul. Yaitu apa yang disebutkan dalam bahasa aslinya, yaitu ego eimi. Egois. Dosa egois ini tidak perlu dipelajari oleh manusia. Dia datang dengan begitu saja. Ketika manusia dilahirkan dalam dosa, ego eimi ini, egois ini sudah cenderung hadir. Cenderung hadir. Siapapun dia. Apakah dia lahir dari keluarga yang baik, dia lahir daripada keluarga yang tidak baik, tetapi semuanya sudah terkandung dosa di dalamnya. Betul. Itu sebabnya dosa egois ini. Nah, inilah yang menjadi hal dasar. Kenapa kemudian muncul masalah-masalah seperti hal yang kita sedang bahas ini. Kira-kira itu hal dasar. Jadi kita harus mengerti dulu, setiap orang punya dasar egois. Kalau tidak ada itu, maka tidak akan muncul hal-hal yang negatif lainnya. Nah, kemudian kita masuk kepada siapa kategori ciri-ciri orang yang menyalahgunakan kekuasaan dalam keluarga. Nah, orang yang menyalahgunakan kekuasaan seringkali menggunakan intimidasi, penghinaan, kritik. Ya, ini kan bahasa-bahasa baku ya. Praktisnya mungkin kita boleh aplikasikan nanti ya. Bagaimana cara mengintimidasi atau melakukan paksaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Betul. Mereka berbohong, mereka melakukan manipulasi, mereka cenderung mendominasi percakapan atau situasi, dan seringkali menyela atau berbicara di atas orang lain. Mereka juga suka mengendalikan hubungan pribadi dan profesional. Jadi hal-hal ini terjadi. Saya akui sebagai seorang pendeta, saya sering tergoda untuk melakukan hal ini untuk kepada istri. Kadang-kadang karena saya punya suara besar, terbiasa berkhotbah di mimbar, tiba-tiba kalau ada masalah sedikit, tiba-tiba langsung saya berbicara. Dan saya akui. Kenapa? Karena ada ego di dalamnya. Hal-hal yang saya katakan tadi muncul karena keegoisan seorang manusia. Betul. Kalau kita picu itu terus, ini bahaya. Ini akan menimbulkan kekerasan, pemaksaan dalam kehidupan. Yang kedua, kalau kita melihat dalam konteks rumah tangga atau lingkungan keluarga, seringkali individu yang memiliki kekuasaan yang lebih besar cenderung memiliki kesempatan juga yang lebih besar untuk menyalahgunakan kekuasaannya terhadap orang lain. Yang lebih rendah atau yang lebih lemah daripada dia. Iya. Nah, dalam banyak kasus, suami atau ayah juga ibu sebagai orang tua yang menjadi pelaku abuse of power ini. Kira-kira demikian kalau kita melihat ciri-ciri. Jadi jangan kemudian istri saya kata, oh itu kamu suami lebih condong atau istri lebih condong. Siapa yang kemudian membenam egois lebih tinggi, hati-hati. Ini dosa-dosa yang tidak dipelajari.
dia akan ada. Kalau kita pupuk terus ini, kita akan menjadi berpotensi untuk menjadi orang yang akan melakukan tindakan abuse of power ini. Baik, terima kasih Pendeta, cukup jelas ya. Ya. Dan ini saatnya untuk kita masing-masing, orang tua, Ya. suami. Koreksi diri, Iya. introspeksi diri. Lihat, wah, saya terus terang suara saya katakan tadi besar, istri saya dia lebih sabar dari saya. Iya. Tapi belum tentu juga. Dia juga mungkin ada hal yang kemudian masa lalu, trauma masa lalu yang kemudian bisa memicu dia untuk melakukan hal ini. Paling tidak kita diberi informasi ya Pendeta, Iya. untuk coba mengecek diri kita sendiri, assess lah, coba Betul. hitung-hitung. Barangkali kita ada kecenderungan untuk menjadi pelaku abuse of power terhadap anak-anak kita atau mungkin betul. pasangan kita. Iya. Nah, sekarang Pendeta, mengapa abuse of power ini terjadi? Tadi Pendeta sudah jelaskan tentang dosa egois, selfish, ya. Nah, sekarang apalagi kira-kira yang menjadi faktor terjadinya abuse of power? Silakan. Oke, ini saya akan jawab. Jadi sama seperti yang tadi suami saya sudah sampaikan, bahwa abuse of power dalam keluarga ini terjadi karena ada sifat egois. Betul. Ya, jadi karena egois dia ingin mendominasi, dia ingin perannya itu lebih besar dari anggota keluarga yang lain. Nah, karena ada dominasi kekuasaan yang tidak sehat atau tidak seimbang ini, inilah yang menyebabkan terjadinya abuse of power dalam keluarga. Seringkali sebagai orang tua itu biasanya karena kebanyakan, kalau saya sendiri alami ya, kalau orang tua saya itu apa yang orang tua saya katakan itu harus dibikin. Lain zamannya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita memberitahu sesuatu kepada anak-anak, mereka cenderung memberi alasan. Kenapa mesti bikin begini? Kenapa mesti ikut bikin begitu? Ya, padahal kalau kita dulu diajar apa yang papa bilang itu yang harus dibikin. Ya, nggak ada jadi perlawanan. nggak ada perlawanan. Jadi diktator ya, abuse of power tanpa disengaja. Tapi ya kalau di zaman kita anak-anak dulu itu seperti ya itu tanpa kita sadari itu sudah abuse of power. Tapi sebagai anak-anak di zaman kita merasa bahwa ya itu adalah penurutan. Nah, ini harus dipelajari lebih baik lagi. Ini bedanya sepertinya tipis, tapi ada abuse of power di dalamnya. Kemudian abuse of power ini dalam keluarga bisa terjadi juga karena kondisi atau kepribadian seseorang. Jadi sama seperti yang tadi sudah dikatakan, orang yang mengalami, ini seperti lingkaran setan ya. Jadi seseorang yang pada waktu anak-anak dia mengalami abuse of power, dia memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama pada waktu dia menjadi orang tua. Betul. Dia bisa saja melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Padahal itu dia tidak sukai pada waktu dia diperlakukan seperti itu ya. Makanya itu disebut lingkaran setan. Sesuatu yang tidak baik tapi cenderung bisa berulang. Nah, tadi juga kita sudah jelaskan bahwa abuse of power ini bisa menyebabkan psikologis yang tidak sehat. Nah, dengan adanya perkembangan psikologis yang tidak sehat, maka seseorang itu tentunya mentalnya akan menjadi tidak stabil atau kurang sehat istilahnya ya. Dan biasanya itu dia memiliki kepribadian yang pemarah. Ya, seseorang yang dia memiliki mental yang tidak sehat, kecenderungan sifatnya adalah pemarah. Dan ini adalah juga menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadi abuse of power dalam keluarga. Nah, alasan yang lain adalah ada riwayat masa lalu. Nah, sama lagi seperti yang kita katakan sebelumnya, ya. Sesuatu itu bisa berulang kembali ya. Jadi ketika dia mengalami, dia bisa melakukannya lagi di kemudian hari. Nah, itu juga yang terjadi atau menjadi alasan adanya abuse of power dalam keluarga. Kemudian, nah ini juga kita sudah sebutkan tadi, adanya kondisi lingkungan atau budaya yang mengizinkan abuse of power. Sama seperti tadi, orang tua yang punya wewenang sepenuhnya kepada anak-anak. Jadi apa perintah orang tua itu anak-anak harus ikuti. Contoh lainnya juga seperti yang kita tadi suami saya sudah bahas, yaitu tentang suami. Suami merasa egonya
lebih tinggi. Jadi dia harus lebih didengar, lebih dituruti gitu. Jadi apapun yang dia katakan, entah itu baik atau mungkin pada waktu pertimbangannya kurang tepat, kemudian apa yang disampaikan itu atau yang disuruh itu kurang tepat atau salah, itu tetap harus dibikin gitu. Tetap harus dituruti itu ya. Itulah yang menjadi alasan-alasan kenapa bisa terjadi abuse of power di dalam keluarga. Baik, terima kasih. Menarik sekali tentang seorang yang pemarah ya. Iya. Jadi artinya kita boleh marah mungkin, tapi harus mengendalikan diri ya. Self controlnya harus lebih tinggi. Tapi itu susah memang. Memang itu sebagai manusia yang berdosa dilatar belakangi dengan apa yang dikatakan istri saya tadi. Contoh masa lalu, saya ini dididik dari keluarga yang otoriter, diktator, akan menurun. Betul. Nampaknya generasi kita hampir sama, mirip-mirip ya. Kita semua zaman dulu kalau tidak ikut orang tua, wah sepertinya melanggar dan ada konsekuensi, ada konsekuensi keras. Sehingga kita mau coba turunkan itu kepada anak-anak. Kita tidak mengerti bahwa di situ muncul ada masalah kekerasan. Betul. Nah, ini yang perlu kita hindari pada generasi kita, karena anak-anak kita sekarang sudah berbeda dengan betul. Yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Fabio Rumagit dan Ibu. Luar biasa informasi yang sudah dibagikan di segmen yang kedua ini. Saya percaya ini sangat bermanfaat dan mendidik kita sekalian. Benar. Dan sahabat Kapas, jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita sesudah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan menarik sekali pembahasan kita. Tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita bersama dengan Pendeta Fabio Rumagit dan Ibu. Pendeta dan Ibu, sekarang kita datang kepada pertanyaan yang penting ya Pendeta, yang mungkin dinantikan oleh sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kita. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi terjadinya abuse of power di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga? Silakan Pendeta atau Ibu. Oke, baik. Memang berbicara tentang mencegah itu sebetulnya datang dari pribadi. Betul. Kalau kita menyadari bahwa hal ini penting untuk dicegah, maka kita akan melakukannya. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini biasa-biasa saja, ini sifat natural yang datang dari kehidupan manusia, dia bisa saja marah, ini tidak akan selesai. Iya. Jadi yang pertama kali adalah kita harus membangun kesadaran tentang bahaya abuse of power ini. Ini bahaya. Tanamkan dalam pikiran kita. Ini bahaya. Kalau dilakukan akan berdampak sampai kepada keturunan-keturunan yang berikut. Lalu kemudian yang kedua, mari kita coba edukasi. Berikan seminar. Gereja, organisasi-organisasi, pemerintah siap untuk memberikan seminar dan penyuluhan tentang bahaya daripada abuse of power ini. Betul. Di mana-mana harus dikampanyekan. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus menjauhi lingkungan yang memiliki pengaruh yang buruk bagi kesejahteraan keluarga kita. Tanamkan dalam keluarga kita sebuah vibes positif di dalam lingkungan kita. Kalau saya akan melakukan tindakan itu, sadar dan kemudian minta pertolongan Tuhan supaya tidak terjadi. Lalu kemudian kita membangun kesetaraan dalam keluarga. Itu penting. Jadi jangan merasa kalau istri lebih besar gaji, istri akan tekan suami. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami lebih besar posisi, dia akan coba untuk menekan istrinya. Dan kemudian kita bangun kerohanian keluarga yang pas. Jadi kehidupan itu harus seimbang kan? Betul. Fisik, mental, spiritual dan sosial itu seimbang. Kalau keempat hal ini ada satu yang menonjol, maka roda kehidupan kita tidak berjalan dengan pincang, baik. Ya. Pincang. Begitu juga kerohanian, harus pas. Jangan lebih, jangan kurang. Karena kalau dia lebih,
akan berpengaruh dengan hal yang lain. Bangun kerohanian keluarga pas. Ibadah pagi, ibadah malam, baca Alkitab secara pribadi, itu penting di dalam kita mencegah hal-hal yang kemudian akan mendorong kita untuk melakukan abuse of power ini. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih pendeta. Cukup jelas ya dan praktikal. Ya, praktikal. Mudah-mudahan kita boleh bisa Ya. mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Yang paling penting tadi pendeta bilang adalah sadar. Ya. Kalau nggak sadar percuma. Betul. Banyak orang sudah melakukan, dia tidak sadar. Nah, ini acara ini memberikan kesadaran kepada kita. Tadi kita sudah lihat ciri-cirinya, bagaimana pelaksanaannya, harus sadar. Baik. Terima kasih pendeta. Nah, Kalau- sekarang ya Kalau boleh menambahkan silakan. sedikit. Ketika abuse of power ini, pada waktu saya menyelesaikan sarjana saya, menyusun skripsi, Ya. kebetulan saya mengambil tentang kekerasan pada anak. Hmm. Pada waktu penelitian tentang kekerasan pada anak ini, kemudian didapati bahwa memang ternyata banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa kekerasan itu yang dilakukan pada anak-anak, misalnya seperti tadi saya katakan, bisa secara verbal. Iya. Banyak yang tidak tahu bahwa kata-kata kasar itu sudah termasuk kekerasan pada anak. Banyak juga yang tidak merasa melakukan kekerasan ketika dia memukuli anaknya pada waktu anaknya mungkin melakukan kesalahan. Iya. Seperti itu. Jadi adanya banyak terjadi karena kurang pengetahuan. Iya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa caranya yang pertama adalah kita harus sadar. Mm. Kalau kita tidak tahu, tentu bagaimana kita bisa sadar kalau kita salah, ya kan? Jadi memang pengetahuan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Iya. Awareness-nya kita itu lebih meningkat ya. Iya, Tentang lebih hal-hal meningkat. yang bisa jadi kita sudah sakiti anak dengan kata-kata kita atau sakiti istri dengan kata-kata kita yang tidak berkenan mungkin, tapi kita tidak sadar Betul. bagaimana mau berubah ya pendeta. Betul. Terima kasih, kita dapat poinnya. Nah, sekarang apa nasihat Alkitab atau roh nubuat sehubungan dengan abuse of power? Silakan. Oke, kita bisa buka di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25 ini perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saya akan bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oh, ini adalah nasihat yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari terjadinya abuse of power? Yaitu sebagai istri harus menghormati suami dan sebagai suami harus menghormati istrinya dengan kasih yang tanpa pamrih. Ya. Baik. Kemudian ada juga di dalam buku Adventist Home halaman 22, di situ dikatakan banyak kasus di mana orang tua menyalahgunakan hak istimewa pernikahan mereka dengan memanjakan diri mereka sendiri. Jadi pemanjaan diri ini akan memperkuat hawa nafsu hewani katanya. Banyak orang tua tidak memperoleh pengetahuan yang seharusnya mereka dapatkan dalam kehidupan pernikahan. Mereka tidak berjaga-jaga agar jangan sampai setan mengambil keuntungan dari mereka dan mengendalikan pikiran dan kehidupan mereka. Jadi ketika kita tidak berjaga-jaga, setan dapat mengendalikan pikiran kita bahkan kehidupan kita. Betul. Kita lanjut, dikatakan di dalam Adventist Home halaman 22, mereka tidak melihat bahwa Tuhan, tolong perhatikan kata-kata ini, Tuhan menuntut mereka untuk mengendalikan kehidupan pernikahan mereka dari segala sesuatu yang berlebihan. Jadi ingat, Tuhan menuntut suami istri, menuntut orang tua untuk dapat mengendalikan kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka dari segala sesuatu yang berlebihan.
baik itu berlebihan dari penggunaan materi, baik itu penggunaan makanan yang berlebihan, penggunaan perlengkapan apa yang ada di rumah secara berlebihan, itu semua harus dihindari, itu semua harus dikendalikan. Betul. Nah, kita berada di bawah kewajiban yang suci kepada Tuhan untuk menjaga agar roh kita tetap murni dan tubuh kita tetap sehat. Agar kita bisa menjadi berkat bagi umat manusia dan memberikan pelayanan yang sempurna kepada Tuhan. Jadi, tubuh kita juga harus sehat. Bukan hanya roh kita saja yang tetap murni, tapi tubuh kita juga harus kita jaga tetap sehat. Nah, kemudian ada kutipan di dalam buku My Life Today, halaman 124, dikatakan bahwa setiap keluarga Kristen harus menunjukkan kepada dunia tentang kekuatan dan keunggulan pengaruh Kristen. Rumah tangga yang anggotanya adalah orang-orang Kristen yang baik dan sopan akan memberikan pengaruh yang luas untuk kebaikan. Keluarga-keluarga lain akan melihat hasil yang diperoleh dari rumah yang demikian dan mengikuti teladan yang diberikan. Dan pada gilirannya, mereka juga akan menjaga rumah mereka dari pengaruh-pengaruh jahat. Amin. Malaikat-malaikat surga sering mengunjungi rumah yang di dalamnya kehendak Allah berkuasa. Di bawah kuasa kasih karunia ilahi, rumah seperti itu akan menjadi tempat yang menyegarkan bagi peziarah yang letih dan lelah. Diri sendiri juga akan dijaga untuk tidak menonjolkan diri. Kebiasaan-kebiasaan yang benar akan dibentuk, dan ada pengakuan yang cermat akan hak-hak orang lain. Iman yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa berdiri di pucuk pimpinan, memimpin seluruh rumah tangga. Satu keluarga yang teratur dan berdisiplin dengan baik akan berkhotbah lebih banyak atas nama kekristenan daripada semua khotbah yang dapat dikhotbahkan. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali ini kutipan dari buku ini. Jadi ketika kita sebagai orang-orang Kristen benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengendalikan rumah tangga kita. Baik, puji Tuhan. Dengan demikian, kekerasan atau abuse of power ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan keluarga. Baik. Dan saya tangkap tadi yang sangat menyentuh adalah jika keluarga kita demikian berhubungan atau terkoneksi dengan Kristus, maka keluarga kita akan berkhotbah lebih banyak ya. Dengan dalam nilai-nilai kekristenan ya. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari pendeta? Untuk ini saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Puji Ulasan Tuhan. dari buku itu sangat-sangat memberikan masukan yang sangat baik. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, sekarang kita tiba di penutup ya. Sebagai penutup, bolehkah pendeta dan ibu memberikan kesimpulan singkat sekaligus closing statement, baik dari ibu maupun dari pendeta. Siapa saja yang duluan boleh. Oke. Silakan. Oke, kalau dari saya, kita bisa untuk closing statement-nya kita bisa baca lagi di dalam 1 Korintus 13. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ini berisi tentang kasih. Ya, kalau kita baca, kita bisa baca masing-masing di rumah. Yang ingin saya bacakan dari sini dikatakan di ayat 4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat penutupnya di ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ketika kasih Kristus hidup di dalam kita, maka kita juga akan mengasihi sesama kita dengan kasih yang tanpa pamrih. Dengan demikian kita akan terhindar dari adanya abuse of power di dalam keluarga kita. Baik, puji Tuhan. Silakan pendeta. Kalau bagi saya harus katakan bahwa abuse of power ini dosa. Dosa. Dan itu harus ditinggalkan. Namun,
tidak semua kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Meskipun kita sudah menempuh pendidikan yang tinggi, meskipun kita datang dari keluarga dan lingkungan yang baik, tidak bisa kita kendalikan emosi kita. Dosa akan terus menggerogoti kehidupan kita. Itu sebabnya dalam masalah ini, hal yang paling penting dalam hidup yaitu kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bawa selalu kelemahan kita ini. Ini kelemahan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan kita setiap hari. Ada janji Tuhan dalam Yeskiel 11 ayat 19. Bahwa Tuhan akan berikan kepada kita hati yang baru. Yang suka pemarah, Tuhan akan ubahkan. Yang suka menindas, Tuhan akan ubahkan. Hanya Tuhan yang bisa baharui kehidupan kita untuk meninggalkan ini masalah abuse of power ini. Puji Tuhan Tuhan. memberkati kita. Puji Tuhan, luar biasa ya. Luar biasa penjelasan dan kata-kata penutup dari pendeta dan ibu yang menguatkan kita. Dan ini menjadi suatu inspirasi bagi kita untuk kita terus berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah keluarga kita terhindar dari yang namanya abuse of power. Dan sebagai penutup, bolehkah pendeta Fabio Rumagit mendoakan kita sekalian? Silakan pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sedang membahas sesuatu hal yang sering terjadi dalam lingkungan kehidupan kami, lebih khusus dalam keluarga kami. Bila mana hal ini terjadi, ampuni kami dan baharui hidup kami untuk lebih lemah lembut, lebih memiliki kasih Kristus di dalam menjalankan kehidupan. Tuhan berkati sahabat-sahabat yang mendengarkan siaran ini, agar ketika mereka mengalami masalah ini, Tuhan sendiri yang akan memulihkan mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan kami masing-masing. Biarlah juga program ini dapat memberkati banyak orang. Nama Tuhan yang dipuji dan dibesarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Fabio Rumagit dan Ibu untuk informasi yang sudah dibagikan. Doa kami kiranya pendeta dan ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan diberi keberhasilan di dalam tugas pelayanan bersama dengan anak-anak tercinta. Salam dari kami untuk anak-anak yang ada di rumah. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami di dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita. Dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Rumagit Wijayarso. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.